Selamat pagi sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat mengawali harian dengan penuh semangat dan keceriaan. Menemani pagi yang cerah ini, Ragam Indonesia menghadirkan rangkaian informasi menarik dan ulasan lengkap dari berbagai penjuru Nusantara. Kali ini, kami berada di salah satu kota yang terkenal akan keindahan batiknya. Ya, mana lagi kalau bukan di Solo Spirit of Java. Sahabat, Solo memiliki beragam cemilan unik dan juga legendaris yang masih terjaga hingga saat ini. Selain itu, kota ini juga memiliki wisata alam yang mempesona dan budaya kreativitas yang patut Anda ketahui, sehingga bisa menjadi referensi saat Anda jalan-jalan di kota Bengawan ini. Sahabat, langsung saja yuk kita simak keragaman yang ada di bumi Pasopati ini. Sebagai sebuah kota yang sudah berdiri sejak 1745, Solo memiliki cemilan unik dan legendaris. Salah satunya balung ketek. Mungkin sebagian dari sahabat sudah banyak yang lupa akan penganan yang satu ini. Wajar saja karena memang ini adalah cemilan yang sudah jarang ditemui di wilayah Solo. Balung ketek merupakan camilan yang ada sejak zaman dulu dan terkenal sebagai makanan rakyat. Untuk membuatnya hanya menggunakan singkong kuning atau mentega, dan jenis singkong ini memiliki rasa yang manis dan juga bentuknya yang segar. Setelah singkong dikupas dan dipotong-potong, cuci dengan direndam dalam air hingga semua kotoran yang menempel hilang. Kemudian masukkan ke dalam dandang untuk selanjutnya dikukus. Waktu yang diperlukan hingga singkong masak sekitar 30 menit. Angkat dan diamkan sebentar agar hilang panasnya. Kemudian belah singkong menjadi dua dan buang serabut akar yang masih menempel pada bagian tengahnya. Selanjutnya adalah mengiris singkong menjadi ukuran kecil dan lebih tipis lagi dengan menggunakan alat parutan seperti ini. Goreng irisan singkong tadi dengan api yang stabil dan minyak yang banyak agar matang dengan sempurna. Angkat dan diamkan sejenak. Sekarang kita buat bumbunya. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Haluskan terlebih dulu cabai merah, cabai rawit, gula dan bawang putih, lalu tumis bumbunya. Tambahkan gula merah lalu aduk hingga mencair. Setelah bumbu larut, masukkan balung ketek, goreng kembali hingga bumbu meresap. Angkat dan tiriskan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kemas dan siap untuk dipasarkan. Balung ketek memiliki rasa pedas manis dan renyah saat Anda gigit. Sahabat Ragam, sejarah penamaan balung ketek berawal dari tekstur camilan ini yang dahulu terkenal keras seperti balung atau tulang dalam bahasa Indonesia. Saat dimakan, biasanya orang akan meringis seperti ketek atau monyet. Oleh karena itu, cemilan yang satu ini diberi nama balung ketek. Seiring perkembangan zaman, tekstur balung ketek tidak lagi keras namun crispy dan ditambah dengan aneka rasa seperti keju dan balado. Pastikan Anda mencoba cemilan yang satu ini saat singgah di kota Bengawan ya. Penganan Solo yang juga sudah ada sejak lama berikutnya adalah kue Garut. Camilan ini termasuk dalam kategori kue kering sehingga sangat cocok untuk Anda jadikan oleh-oleh saat singgah di Solo. Banyak yang menyebutnya kue letter S karena bentuknya yang menyerupai huruf S, dan ada pula yang menyebutnya kue lebaran karena paling banyak ada saat lebaran. Yang jelas, kue Garut ini tidak ada hubungannya dengan kota Garut yang ada di Jawa Barat ya sahabat Ragam. Penamaan kue Garut didapat dari bahan pembuatnya yang menggunakan bahan utamanya yaitu tepung dari umbi Garut. Nah, seperti ini bahan-bahannya sahabat. Salah satu tempat yang memproduksi sekaligus menjual kue Garut ini berada di toko Roti Ganeps. Sekarang kita lihat cara pembuatannya ya. Campur gula pasir dan telur, mix keduanya hingga berubah bentuk menjadi adonan yang lembut. Angkat dan diamkan sebentar. Selanjutnya campurkan tepung Garut dengan santan, aduk perlahan, kemudian tambahkan adonan gula pasir dan telur tadi, aduk hingga tercampur rata dan kalis. Setelah itu tambahkan margarin agar menjadi lembut. Ambil adonan lalu bentuk pada loyang. Tekan adonan pada plastik dan buat seperti membentuk angka 8. Setelah satu loyang terisi penuh, tinggal dimatangkan ke dalam oven.
Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mendapatkan kue Garut yang telah matang. Nah, kalau sudah siap seperti ini, kue Garut siap untuk disantap deh. Kue Garut memiliki rasa gurih manis dengan sensasi gembur saat Anda mencicipinya. Kalau sudah makan cemilan yang satu ini, akan terus menikmatinya hingga habis. Umbi Garut atau dalam bahasa Latin disebut Maranta arundinacea memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Selain sebagai sumber energi bagi tubuh, umbi Garut bagus untuk mengatasi masalah perut, terutama bila terjadi peradangan pada lambung dan bagian usus. Tak hanya menjadi buah tangan yang enak, umbi Garut juga menjadi camilan yang menyehatkan bagi tubuh kita, sahabat. Satu lagi camilan yang identik dengan kota Solo. Ini adalah hasil kreasi pastry. Inilah bolu batik. Ya, bila berbicara tentang Solo, memang tak lepas dari batik. Bolu memang kue yang sering dijadikan hidangan dalam acara-acara spesial seperti ulang tahun ataupun pernikahan. Seiring perkembangan zaman, bolu banyak dikreasikan menjadi beraneka rasa dan bentuk. Salah satunya ya bolu batik ini. Bahan-bahannya sama seperti untuk membuat bolu pada umumnya, seperti ini. Prosesnya, mix gula pasir dan telur terlebih dahulu, kemudian tambahkan vanili. Selanjutnya masukkan tepung Garut dan tambahkan margarin yang telah dicairkan. Mix hingga adonan cukup lembut, setelah itu ambil sebagian adonan untuk diberi warna coklat. Aduk hingga berubah warna. Kemudian adonan yang berwarna putih tuang ke dalam loyang, lalu adonan coklat masukkan dalam plastik untuk selanjutnya dibatik di atas adonan bolu. Pada dasarnya untuk membatik bolu dengan adonan coklat tidak ada tuntutan yang pasti, tapi sesuai dengan kreasi masing-masing orang. Jika adonan bolu sudah selesai dibatik, saatnya untuk dimatangkan ke dalam oven. Setelah matang, ini dia bentuk dari bolu batik. Kalau sudah seperti ini, tinggal dinikmati saja deh. Kreasi bolu batik ini memang pantas jadi kebanggaan kota Solo karena batik sudah menjadi ciri khas dan daya tarik dari kota Bengawan ini. Silakan mencoba. Sahabat Ragam, jika Anda ingin menikmati alam yang sejuk di sekitar kota Solo, Anda dapat menuju Tawangmangu yang berada di Kabupaten Karanganyar. Berada di kaki Gunung Lawu, Tawangmangu memiliki udara yang sejuk dan menjadi pilihan terbaik di akhir pekan bagi warga Solo dan sekitarnya untuk berwisata. Beberapa tempat wisata yang dapat Anda kunjungi antara lain air terjun Jumok, bumi perkemahan Sekipan, dan bermain tubing di Ngargoyoso. Langsung saja yuk, kita ulas satu persatu. Kalau ke Tawangmangu, jangan lupa untuk menikmati keindahan air terjun yang satu ini. Inilah air terjun Jumok. Mempunyai ketinggian kurang lebih 30 meter, wisata air terjun ini merupakan wisata andalan di Kabupaten Karanganyar. Berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso atau sekitar 41 km dari Solo. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan jika menggunakan kendaraan bermotor. Cukup membayar Rp5.000 untuk menikmati sejuknya air terjun ini. Setelah membeli tiket, Anda akan menuruni 116 anak tangga. Namun Anda tak bakal merasa lelah jika menikmati pemandangan yang disuguhkan sepanjang perjalanan. Selesai menapaki anak tangga, Anda tak langsung menemukan air terjun. Anda masih harus berjalan sekitar 100 meter untuk menemukannya di balik tebing. Air terjun Jumok seringkali terdapat pelangi yang menambah pesona indahnya. Jumok sering dikenal sebagai The Lost Paradise yang artinya surga yang hilang. Tinggi air terjun ini hanya sekitar 30 meter, sementara debit airnya tak terlalu besar meski hujan turun dan tak terlalu sedikit meski musim kemarau datang. Airnya begitu jernih dan segar.
Biasanya, pengunjung bermain dan merendam kaki di aliran sungai ini. Suasana dan kemegahan air terjun Jumok akan Anda rasakan setelah berdiri di bawahnya. Gemericik air yang turun dan juga hijaunya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat Anda akan betah menikmati air terjun ini. Nah, untuk melihat air terjun ini dengan sempurna, disinilah spot terbaik untuk menikmatinya. Pengunjung yang kesini selalu mengabadikan momen dengan berfoto. Kalau Anda ingin menghilangkan kepenatan, disinilah tempat yang cocok. Sahabat, sebaiknya Anda datang ke sini saat pagi hari atau menjelang siang, karena kalau sudah agak sore sering turun hujan. Menarik kan? Sahabat, buat Anda yang suka adrenalin nih, Anda harus mencoba tubing di Ngargoyoso yang letaknya tak jauh dari air terjun Jumok. Sekitar 20 menit dari air terjun Jumok ke arah Candi Ceto. Anda dapat mencoba tubing senatah yang akan memacu adrenalin Anda. Tubing sendiri adalah kegiatan rekreasi di atas sebuah ban, baik di atas air, salju, atau melalui udara. Daerah Ngargoyoso memiliki banyak sungai yang sangat bagus untuk melakukan kegiatan ini. Bersama komunitas tubing senatah, Ragam Indonesia mencoba untuk merasakan sensasinya. Pertama, haruslah menggunakan peralatan pengaman, mulai dari jaket pelampung, deker kaki, dan tangan, serta helm. Sebelum terjun, instruktur akan memberikan arahan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat tubing. Kini saatnya turun dan terjun ke sungai. Air yang deras dan juga memiliki kontur bebatuan menjadi tantangan bagi Anda yang suka dengan adrenalin seperti tubing. Arus air yang lumayan deras dengan medan yang cukup berliku-liku serta memiliki banyak jeram dijamin pasti akan menumbuhkan adrenalin bagi pengunjung. Tubing di Sungai Senatah ini memiliki 4 tingkatan, mulai dari level anak-anak yang memiliki panjang 800 meter hingga level dewasa yang memiliki panjang 13 kilo. Jadi Anda bisa memilih level mana yang sesuai dengan Anda, terlebih bagi Anda yang pemula. Untuk melengkapi aktivitas tubing saat finish, Anda juga bisa menikmati segarnya air terjun mini yang dapat memulihkan semangat Anda. Bagaimana sahabat Ragam? Berani mencobanya? Satu lagi tempat wisata yang bisa Anda kunjungi saat berada di Tawangmangu. Inilah Omah Welit yang berada di kawasan Bumi Perkemahan Skipan. Bumi Skipan memang banyak dikunjungi untuk berkemah atau berjalan-jalan. Menikmati kesegaran udara alam sekitar yang dikelilingi oleh pohon pinus yang tumbuh menjulang. Omah Welit sendiri adalah bentuk inovasi baru bagi Anda yang ingin berkemah dengan bentuk tenda yang unik. Kawasannya juga unik, membuat tempat ini banyak dikunjungi para wisatawan. Disebut Omah Welit karena bahan yang digunakan untuk menutupi atap rumah ini terbuat dari ilalang atau dalam bahasa Jawanya welit. Selain berkemah dengan nyaman, Anda juga dapat menikmati sejuknya udara di kaki Gunung Lawu yang segar. Tempat ini dapat menjadi referensi Anda untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga atau teman sejawat Anda. Menarik bukan? Setelah membahas camilan khas Solo dan wisata seru yang ada di Tawangmangu, kini kita akan mengulas berbagai kerajinan yang ada di kota Solo. Tak hanya sebagai bentuk hasil karya, kerajinan di Solo juga sering dibuat menjadi sebuah festival yang bertaraf nasional. Salah satunya Festival Payung yang diselenggarakan tiap tahunnya. Ini adalah festival yang mempertemukan pelaku industri kreatif payung, penggiat pelaku seni karnaval, dan masyarakat untuk melestarikan seni kerajinan payung Indonesia. Tak hanya menampilkan beragam jenis kreasi payung, dalam festival ini juga menampilkan karnaval payung, pentas tari payung, fashion show payung, pameran, dan lomba foto. Taman Balai Kambang yang menjadi ikon kota Solo diubah menjadi seperti ini. Payung-payung cantik memenuhi setiap sudut yang ada. Ditambah lagi banyaknya penampilan dari anak-anak yang memberikan sajian berupa tari payung dengan kreasi yang berbeda-beda. Salah satu yang unik di festival ini adalah keberadaan pengrajin payung rajut yang menampilkan aneka bentuk rajut dengan beragam model dan corak yang berwarna-warni. Di sini pengunjung dapat melihat bagaimana para anggota komunitas membuat payung rajutnya.
Selain itu yang jadi incaran pengunjung adalah berfoto dengan beragam payung cantik ini. Nah sahabat ragam, bagaimana ya cara membuat payung rajut ini? Simak langsung deh liputannya. Setelah melihat beragam jajaran payung cantik hasil rajutan yang indah dan menawan, sekarang saatnya kita tengok yuk, gimana sih membuatnya? Alat yang perlu dipersiapkan antara lain benang rajut, jarum rajut, dan tentu saja kerangka payung yang akan dirajut nantinya. Awalnya buat terlebih dulu detail-detail kecil seperti bentuk bunga sebagai aksesoris. Proses merajut sendiri adalah suatu bentuk keterampilan tangan yang didasari pada pola yang telah ada. Setelah aksesoris jadi, saatnya buat rajutan yang sesuai dengan diameter ukuran payung. Kemudian pasangkan pada kerangka payung yang terbuat dari kayu. Kemudian tinggal disesuaikan dan diikat dengan benang agar dapat menempel sempurna. Rapikan rajutan sesuai dengan kerangka payung. Jika perlu, gunakan korek untuk menghilangkan benang rajut yang tidak rapi. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal mengecek kembali bagian mana yang kurang rapi. Jika sudah sesuai, payung rajut siap untuk dipamerkan. Nih, lihat saja bagaimana cantiknya aneka motif dan corak dari payung rajut ini. Payung-payung cantik ini memang dikhususkan sebagai hiasan untuk mempercantik ruangan atau sebagai aksesoris untuk berfotoria. Nah, hasil karya ini tak hanya sekedar hiasan loh. Bila sudah difestivalkan, tak dipungkiri akan menjadi ranah industri kreatif yang menguntungkan. Sambil melakukan hobi, bisa mendatangkan rupiah. Wow, menyenangkan ya. Selain payung rajut, ternyata ada juga kerajinan yang diciptakan dari barang yang sudah tidak terpakai dan cukup sulit untuk menemukannya. Ya, inilah kerajinan miniatur dari karung goni. Di sini karung goni dibuat menjadi miniatur orang dengan tema tempo dulu yang memiliki karakter yang kuat di setiap karyanya. Karung goni yang biasa digunakan untuk wadah sembako oleh pabrik besar ternyata dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Untuk membuatnya, bahan yang diperlukan seperti karung goni, kain perca, kawat, potongan kayu kecil, dan lem untuk merekatkan. Karung goni yang masih lembaran digunting untuk diambil satu persatu helainya. Helai-helai ini akan menjadi benang untuk membentuk satu karakter. Ada juga beberapa lembar goni dipotong kecil untuk nantinya dibentuk menjadi baju ataupun aksesoris untuk memperkuat karakter. Awalnya, ambil kawat dan buat kerangka seperti tubuh manusia yang terdiri dari kepala, tangan, dan kaki. Lalu lilitkan kain perca pada seluruh bagian kawat. Selanjutnya ambil satu helai benang dari karung goni dan lilitkan pada kerangka, mulai dari bagian kepala, lalu turun ke tangan, badan, dan terakhir kaki. Jangan lupa untuk memberikan lem pada tiap bagian agar benang goni dapat merekat dengan kuat dan tidak mudah copot. Setelah semua bagian dilapisi goni, saatnya untuk memberikan baju dan juga celana layaknya orang pada umumnya. Sentuhan terakhir beri topi caping dan juga aksesoris berupa beberapa potongan kayu yang menandakan karakter ini sedang mengangkut kayu dari hutan. Dari miniatur-miniatur yang dibuat, kita bisa membuat sebuah diorama yang unik dan menarik seperti ini. Bagaimana? Cantik kan? Sahabat ragam, miniatur orang tempo dulu ini memang sengaja dibuat untuk mengingatkan kita akan kehidupan di desa. Rasanya sangat pas jika di ruang tamu Anda ada hiasan unik seperti ini. Anda dapat memilih karakter mana yang Anda suka. Inspiratif, bukan? Sahabat ragam, satu lagi kerajinan yang dapat menjadikan rumah Anda semakin cantik dan menarik. Buat Anda yang suka lukisan, Anda sudah punya lukisan kulit kambing yang satu ini belum? Jika biasanya nih, lukisan menggunakan media lukis seperti kanvas atau bahan sejenisnya, kali ini lukisan dibuat di atas kulit kambing. Bahannya tentu saja kulit kambing yang telah dikeringkan dan peralatan lukis seperti biasa. Setelah semua bahan siap, pertama sketsa terlebih dulu bagian belakang kulit dengan pensil dan buat hingga tembus ke depan. Kemudian balik kulit kambing dan hilangkan bulu di area sketsa yang ingin digambar. Hilangkan bulu dengan pisau kecil. Kini saatnya untuk memberikan warna. Nah, disinilah pelukis mulai berkreasi untuk memainkan warna hingga membentuk suatu gradasi yang menarik dan indah dipandang. Meski terlihat mudah, namun butuh ketelitian dan juga jiwa seni yang tinggi untuk menghasilkan sebuah lukisan yang terkesan hidup dan penuh makna. Jika telah selesai, akan nampak indahnya lukisan yang menggunakan media kulit kambing.
Dengan penuh bulu yang halus juga gradasi warna yang dihasilkan akan membuat Anda betah untuk memandanginya. Rasanya lukisan yang satu ini akan melengkapi aksesoris rumah Anda yang indah dan menawan. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.